Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fajar Trinuriati dengan NPM terakhir 003, Esti Setianingrum 025, Ibnu Erlangga 012, Indah Eka Lestari 177, Linda Anggraini 166, dan Sabrina Amalia Divani 015. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan dengan judul Organ Pencernaan, Peredaran Darah, dan Perkembangan serta Pertumbuhan Manusia. Simak video selanjutnya ya. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. 1. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. 2. Sistem peredaran darah kardiovaskular adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. 3. Pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan, sedangkan perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan fisik dan organ-organ dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan adalah proses penguraian makanan yang kasar menjadi lebih halus agar mudah diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Mekanik. Proses mencerna makanan dengan mengunyah menggunakan gigi dan lidah. 2. Kimiawi. Proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim-enzim yang ada dalam saluran pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Menyimpan makanan selama 2-4 jam. 2. Melumatkan dan mencampurkan makanan dengan enzim dan cairan-cairan asam lambung. 3. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus halus atau usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-8 meter. Lebih panjang ya dari tubuh kita. Sistem pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa pencernaan masuk dan berakhir di anus. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem peredaran darah berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Yang keempat, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Yang terakhir, menyembuhkan proses pemulihan luka atau cedera. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar atau yang biasa disebut sistematik. Merupakan sistem peredaran darah dari bilik kiri jantung dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta atau yang biasa disebut arteri utama. Berikutnya,
peredaran darah kecil atau yang biasa disebut pulmonal merupakan sistem peredaran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru melalui arteri paru-paru atau yang biasa disebut pulmonalis. 1. Sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit merupakan jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Ciri-ciri sel darah merah: 1. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. 2. Berbentuk bulat pipi yang bagian tengahnya cekung. 3. Tidak memiliki inti sel. 4. Untuk umur sel darah merah kurang lebih 120 hari. 5. Sel darah merah berjumlah 4-5 juta sel. 2. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Ciri-ciri sel darah putih: 1. Sel darah putih tidak berwarna. 2. Memiliki inti. 3. Dapat menembus dinding kapiler. Oke, materi selanjutnya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa dilihat oleh panca indera secara langsung atau bisa dilihat oleh mata secara langsung. Yaitu kita bisa melihat bertambahnya tinggi badan seseorang, bertambahnya berat badan seseorang. Kita bisa bedakan, oh dia tinggi, oh dia pendek, oh dia gemuk, oh dia kurus. Itu yang dinamakan pertumbuhan. Jadi kita bisa melihat secara langsung gitu. Kemudian pertumbuhan juga ini bertambahnya tuh dari masa ke masa gitu. Setiap harinya kita bertambah melalui proses-proses tertentu. Saya contohkan, ini kita dari kecil nih. Dari kecil itu berat badan kita cuma 10 kilo, bertambah setiap harinya nambah 1 ons, 2 ons, terus tinggi badannya nambah 1 senti, setengah senti gitu. Kemudian yang kedua itu perkembangan. Nah, perkembangan ini bisa dilihat dari pola pikirnya atau dari tingkah lakunya. Dulu waktu kita masih kecil, kita nakal, anaknya kan nakal, cicilan begitu. Tapi lama-kelamaan kita beranjak nih dari kita masuk SD, kita masuk SMP, SMA, kita jadi tahu itu, oh ini tuh nggak baik ternyata, oh ini tuh nggak pas, kurang baik, nggak boleh kayak gini, ini tuh buruk. Jadi kita tuh belajar dari masa ke masa sampai kita dewasa, sampai kita tahu ternyata itu nggak boleh dilakukan, mana yang boleh, mana yang baik, mana yang buruk, kita bertingkah seperti ini tuh sopan atau tidak begitu. Cukup sampai di sini aja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.